merokok juga nggak enak. Itu berarti kan masa rokoknya yang salah? Rokoknya disalahkan, ST-nya disalahkan, kopinya disalahkan, ya enggak. Yang perlu disalahkan kan dirinya, perlu dibawa ke dokter kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosan Haji dimanapun kalian berada? Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Amin. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam setiap kesulitannya. Amin. Dan seperti tidak mengenal lelahnya, tentunya edisi kali ini kita kembali lagi untuk mengulas pusaka ya Pi ya. Benar sekali. Karena edisi kali ini kebetulan ada yang ini Pi, ada yang bertanya subscriber kita gitu. Jadi pertanyaan sekaligus kita ulas gitu ya Pi ya. Ini dari Sufiah Wintapi. Mas review pamer pancuran Mas dan filosofi yang terkandung ini maksudnya terkandung kali ya, yang terkandung dalam pamor tersebut gitu. Oke, sudah saya siapkan karena saya membaca komentar-komentar lagi. Maaf bagi siapa saja yang meminta review keris inilah kalau saya belum punya yang original atau saya antar punya yang tembakannya ya saya review. Kalau belum punya, bukan tembakan kali Pi, misalkan kayak yang permintaannya kayak kemarin Singosari lo atau apa gitu kan, bukan tembakan lah. Maksud saya begini, yang tembakan itu maksudnya gini loh, entah ibaratnya gini ya, orang minta review keris jaran goyang, saya nggak punya orinya, kebetulan punya saya dulu kan juga pernah belajar keris ya, umpama saat itu saya beli jaran goyang, saya beli jaran goyang Kamardikan, tetap tak review, tapi saya ngomong ini loh kurang, ini Kamardikan gitu. Tapi jika sampai meminta direviewkan keris yang belum saya punya, ya apa boleh buat, saya kan mau ngomong toh nggak enak gitu loh. Jadi yang dimaksud tembakan ya Pi, yang dimaksud tembakan itu kebetulan kita punya karena proses belajar kita itu mengalami hal seperti itu kan, seperti itu. Yang keblondro cukup aku lah, atau tambahin, jangan ditambahin lagi gitu loh. Dan gini ya Pi ya, kalaupun kenapa yang request itu belum diijabanin kayak gitu misalkan gitu, bukan berarti kita tidak mengijabanin, bukan berarti kita tidak merespon, kita tetap memantau ya Pi, meskipun itu tanpa kita balasi satu-satu, kita tetap memantau dan suatu saat pasti kita jabanin gitu. Insya Allah. Jangan berkecil hati, karena kan kalau saya bahas apa jenis keris ya seperti itu tadi, kalau saya nggak punya keris nggak enak gitu loh, minimal punya versi Kamardikannya tak bahas, kalau nggak punya ya udah. Oke, langsung aja. Pancoran Mas. Pancoran itu adalah semacam kayak air terjun gitu Pi, bukan? Beda. Kalau bahasa Jawa itu beda sedikit, itu ya memang artinya sama tapi biasanya beda di kualitas. Kalau pancuran sini gini, kalau bahasa sini ya pancuran sama pancoran itu beda. Kalau sini loh ya, kalau Jawa Timur sini pancuran itu berarti kecil, kalau pancoran itu berarti besar. Berarti grojokan ibaratnya ya Pi ya. Tapi beda, kalau pancuran ataupun pancoran itu dari bawah ke atas, itu namanya pancoran. Kalau dari atas ke bawah itu namanya grojokan. Nah, seperti jadi itu. Untuk memahami filosofi pusaka itu harus ngerti bahasanya. Ya, alhamdulillah kebetulan saya sebagai orang Jawa sini, seperti kayak kemarin ngomong keris Sumelang Gandring. Ayo siapa yang bisa ngertikan filosofinya gitu. Kalau ngomong rezeki ya ngapain empu gawe iki rezeki semua rezeki, tapi kan cangkul, sebuah cangkul itu sarana untuk mencari rezeki bagi petani. Benar. Kan
Nah, karena setiap orang itu sebenarnya nggak ada yang nggak istimewa, Pi ya. Semuanya itu istimewa. Ada petani pun istimewa ibaratnya. Mungkin dari tenaganya bisa menyangkul seperti itu. Nah, kayak gandring itu kan ya kembali lagi sebenarnya istimewa melalui mulut. Tapi kalau Nogososro wes umpama dimilikin apa jenenge? Apapun profesinya. Entah pejabat, entah juragan tanah atau apapun cocok. Kayak tadi Nogososro, Betok itu cocok semua lah. Tapi kebanyakan pusaka itu begini. Satu pusaka dibuat ini bisa, buat ini bisa, banyak kok. Kalau masalah rezeki gitu aja, jangan khawatir. Langsung aja pusaka pancoran emas. Sebenarnya di video, di channel saya yang hilang dulu, ini kan channel yang baru, itu udah beberapa kali kok saya nge-review keris pancoran emas. Jadi sekali lagi tak ulangi ya, kalau pancuran itu kecil, kalau pancoran itu berarti besar. Entahlah itu yang asli pancuran emas atau pancoran emas itu saya nggak paham. Tapi kalau bahasa sini pancuran itu kecil, pancoran itu besar. Nah kalau saya pribadi pancoran emas. Ini kerisnya yang berwarangka Solo, handle juga Solo, terbuat dari kayu timoho. Timoho. Kayu garu. Keseringan warangka timoho sampai. Ini terbuat dari kayu garu. Langsung aja. Langsung aja lagi. Cek energi ini, keris pancoran emas. Insya Allah ditempa oleh Empu Mataram. Seperti inilah keris pancoran emas dari saya. Sebenarnya ada sembur emas, ada pancoran emas, ada udan emas. Itu mirip-mirip kok. Tapi di antara, kalau saya pribadi ya, umpama itu gini loh, kalau membandingkan umpama pancoran emas, udan emas, sembur emas itu sama-sama. Umpama kalau anak sekolah sama-sama lulusan SMP, saya milih pancoran emas daripada yang lain. Tapi kalau udan emasnya lulusan SMA, ya saya milih yang udan emas. Kan kita sering ngomong kalau memilih pusaka itu pertama dipilih garapnya dulu, pamor yang dan lain sebagainya itu ntar dulu. Kalau saya begitu. Kalau garapnya semakin istimewa, ya itu menandakan makin berkelas, biarpun mungkin pamore sama, dapure sama gitu loh. Kan kita pakai logika gini ya. Seorang camat pesen, katakanlah pesen pagar gitu aja, pagar rumah ke tukang pagar. Pak, bikinkan saya pagar dari stainless. Terus bupatinya juga pesen, ada seorang bupati pesen ke tukang pagar sama-sama, Pak saya juga bikinkan pagar rumah dari stainless. Siapa mungkin bisa kira-kira hasilnya lebih bagus yang mana? Itu sama-sama pagar, sama-sama dari stainlessnya, tapi hasilnya kan beda gitu loh. Nah pusaka pun juga seperti itu, sama-sama brojolnya, sama-sama tilamnya, sama-sama pamor beras kutanya. Kalau pemesannya itu beda, kastanya lebih tinggi, ya lebih bagus. Bisa dipahami? Insya Allah pasti bisa kok. Aku bisa ngomong panjang lebar, wayamu.
Oke, ini tadi ngomong panjang lebar kan intinya pusaka kerezekian gitu aja ya Pi ya. Iya. Pusaka kerezekian, dan ini menunjang si pemiliknya untuk menggapai apa-apa yang diinginkan. Sekali lagi memang kita membahasnya selalu kerezekian, tapi itu tadi ada stratanya sebenarnya Pi, antara kan ya itu tadi lulusan SMP sama lulusan SMA, dan kita pun ya nggak harus ngejudge ini Pancoran Mas lulusan SMP kan kita nggak harus seperti itu ya Pi ya. Cuman kita kasih tahu kalau kenapa kita selalu membahas ada kerezekian, selalu ini. Tapi sebenarnya dan untuk mengetahui ini apakah ini SMP, apakah ini SD, ya cukup yang punya gitu ya Pi ya. Kita hanya ini kerezekian kayak gitu. Untuk kerezekian bagaimana detailnya, ini kan ibaratnya rahasia dari pusaka ini gitu loh guys. Jadi ya nggak mungkin rahasianya itu diumbar-umbar yang tidak, intinya yang tidak berkepentingan kayak gitu ya Pi ya. Ya saya ngasih tahu Mas, kalau sama cari kerezekian Pancoran Mas itu yang begini itu ya khusus ke sampean. Nah ini kalau yang saya jelaskan secara umum itu ya ini loh kerezekian kan seperti itu ya. Ini kan punya privasi. Apalagi kalau buat edukasi kan pemahaman secara umum ya kan, lah ngapain aku diumbar-umbar seperti itu kan gitu Pi. Benar sekali. Bukan berarti kita pelit ilmu atau tetap aja yang dibahas kerezekian, tapi sebenarnya ada rahasia yang tersembunyi seperti itu Pi. Nah ini selain kerezekian tadi membantu si pemiliknya untuk menggapai setiap apa ya yang digadang-gadangkan, yang diharap-harapkan seperti itu Pi. Dan ini ibaratnya masih ada gini Pi, ketika sampean mempunyai pancuran emas ini dan usaha sampean itu terbentuk gitulah, itu akan ada generasi yang akan meniru sampean, entah itu cucu, entah itu apa, itu yang akan mengulang kesuksesan sampean seperti itu Pi. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Bukan saya itu nggak mau men-sharekan ilmu ya, tapi kan dulu sering saya itu ngomong, Pamor ini filosofinya gini, saya dapat dari pakem kuno. Sebenarnya Pancoran Mas ini ada. Omongan saya yang bisa baca bahasa bibirku karena saya mut ini. Sopo-sopo engkang duweni pamor Pancoran Mas, insya Allah ya kurang lebih seperti itu. Bagi siapa yang bisa baca ya monggo. Berarti itu kelebihan rezeki sampean, kelebihannya juga. Karena saya dulu mendapatkan pakem-pakem seperti itu nggak gampang, nggak browsing di Google. Pakem mungkin banyak ya yang bertanya-tanya, yang diomong Mas Hari kok beda dengan pakem-pakem yang tersebar. Ya memang beda. Saya dapat dari pakem kuno, saya belajar dari orang-orang sepuh. Saya nggak belajar dari Google. Guru saya bukan Google, guru saya manusia. Makanya perjalanan saya itu di dunia keris itu sudah lama, dan itu pun nggak langsung, ibaratnya pendekar itu nggak langsung turun gunung, enggak. Saya masih menggali beberapa tahun itu. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Ada filosofinya. Kadang-kadang kalau ngomong Udan Mas rezeki, Pancoran Mas rezeki, ya rezeki semua. Tapi kan ada filosofinya. Makanya sering lah saya ngomong video yang kemarin itu ada yang ngomong sinom robyong, kalau saya kinom robyong. Kenapa? Itu ada filosofinya gitu loh. Kinom itu apa, robyong itu apa, itu ada filosofinya semua. Ya karena mungkin gimana ya, saya nggak bisa menjelaskan di sini karena saya dulu dapatnya juga waktu belajar itu sama guru itu nggak sama rame-rame gitu, itu nunggu
ketika sepi baru dijak omong, ini maksudnya gini, ini maksudnya gini, seperti itu. Enggak ngawulo ibaratnya ya. Ngawulo gitu loh. Makanya ilmu saya nggak sama dengan di Google. Yo jelas bedo Ari Wisanggeni yo. Oke, mungkin saya tambahin dikit ya, Pi ya. Oke. Mungkin sebagian orang ada yang berpendapat, oh Ari Wisanggeni itu kerjaannya bikin sensasi, ontran-ontran, bikin pakem sendiri, seperti itu. Kalau kita hanya bikin sensasi itu, kalau cuman menciptakan pakem sendiri itu, apa ya, Pi ya? Kenapa nggak sekalian yang kurang heboh gitu loh kalau cuman seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita sharekan itu prestasi, jadi pemahaman gitu ya, Pi ya. Benar sekali. Kalau sensasi ngapain kita nggak sekalian yang heboh-heboh kalau memang kita konten kita itu tujuannya sensasi. Jadi tidak seperti itu guys. Yang kita sharingkan itu benar-benar pemahaman gitu ya. Dulu itu ada yang sempat ngomong gini, ini saya dapat omongan dari ya sama subscriber. Wes, omongannya hariku. Bahasa Indonesia ya. Udah omongannya Ari itu keluar semua dari pakem. Tapi ya emang bener ya kalau dirasakan. Maksudnya itu pakem yang pakem sekarang. Dan omongan Ari itu bener tapi ngerusak pasaran. Nah, tapi mau gimana lagi? Kebenaran kan harus disampaikan, biarpun resikonya itu yang datang ya santet-santet gitulah, dan bahkan YouTube sampai dihack. Kapan dari Facebook saya dicoba-coba ada yang ngehack, terus IG saya ada yang ngehack, tapi alhamdulillah itu baru medsos ya, Pi ya. Apakah berkemungkinan kehidupan kita juga mau dihack ya? Tapi alhamdulillah kita masih dalam rahmatnya dan selalu dilindungi ya, Pi ya. Berkat ridhonya Gusti, berkat rahmatnya Gusti masih dilindungi saya. Memang kebenaran itu pahit. Bayangkan gini ya, saya ilustrasikan, kalau orang minum obat itu pahit. Jangan sampai kita dioperasi, minum obat aja pahit. Kenyataan itu jarang enak, banyak nggak enak. Kalau kita nggak bisa mensyukuri atau mengilhami sebuah kejadian, semua akan pahit semua. Tapi kalau setiap kejadian itu kalau kita memahami itu pahit semua. Yang perlu diperiksakan ininya, bukan keadaannya kan. Coba sampean pikir gimana. Jadi ketika bayangkan kalau orang sakit panas dingin gitu aja, teh manis katanya pahit, kopi katanya pahit. Ya memang kalau kopi ada, tapi tetap ada gulanya, rasanya pahit. Hanya pahit maksudnya ya, Pi, hanya pahit. Hanya pahit, manisnya nggak ada. Merokok juga nggak enak. Itu berarti kan masa rokoknya yang salah? Rokoknya disalahkan, ST-nya disalahkan, kopinya disalahkan, ya enggak. Yang perlu disalahkan kan dirinya, perlu dibawa ke dokter kan gitu. Lah, kita pun ketika melihat ini gak enak, ini gak enak, ini gak enak, ini gak enak. Loh, yang salah itu keluar atau yang di dalam diri, kan gitu. Coba kalian rasakan. Ini perjalanan saya, oh ternyata yang salah saya. Ya alhamdulillah lah, dapat pembelajaran dari alam. Cukup
Ya, saya tambahin dikit. Jadi ya tergantung sudut pandang kalian tentang kita ya, Pi ya. Mau kalian menganggap yang kita sampaikan ini sensasi ya, itu terserah sudut pandang sampean gitu ya. Mau yang menganggap kita itu yang kita sampaikan pemahaman atau prestasi ya, itu juga kembali lagi kepada diri sampean, tergantung sudut pandangnya itu bagaimana, tergantung kebersihan hatinya itu bagaimana gitu ya, Pi ya. Gini ya, saya minta maaf ke sampean semua karena ini masih hawa-hawa apa jenenge? Syawal. Hawa-hawa Syawal. Begini, saya minta maaf ketika omongan saya itu masih mikir, omongan saya masih gini, karena saya nggak baca teks. Itu loh. Ini jadi perjalanan biarpun sudah merasuk, tapi kan karena banyaknya pelajaran kan kadang-kadang udah terpendam, oh ya ini begini kan. Kadang-kadang dari bahasa Jawa harus diartikan ke bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Jawa itu lebih kompleks, lebih detail. Banyak bahasa Jawa yang di bahasa Indonesia itu nggak ada artinya, itu kan susah. Seperti kinom robyong itu di bahasa Indonesia itu nggak ada. Terus gimana saya mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia? Ayo. Kayak nyangking gitu ya. Nah, istilah nyangking itu bahasa Indonesia juga nggak ada. Ada, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Misalkan kalau bahasa Indonesianya kan diartikan, kalau bahasa Jawanya nyangking itu diartikan bahasa Indonesia kan sambil membawa, kayak gitu kan? Itu kan istilah di bahasa Jawa nyangking itu bahasa Indonesia nggak ada. Lah saya kan sambil ini begini sambil nyocok-nyocokkan gitu loh. Itu pun belum cocok loh, sambil membawa itu pun belum, sebenarnya cuman mirip-mirip aja. Belum cocok. Ya karena itu saya tetap bangga menjadi orang Jawa. Saya juga orang Jawa, Pi. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya karena keterbatasan saya untuk menyampaikannya gitu loh. Mohon maaf sebesar-besarnya saya kurang bisa mengenakkan hati sampean. Tapi kalau masalah generasi pelurus, tetap saya nggak mau jadi generasi penerus, tapi saya tetap menjadi generasi pelurus. Biarpun dengan style yang berbeda untuk saat ini, insya Allah, dan untuk saat seterusnya. Saya sudah istilahnya orang itu udah belajar mandito, belajar masihan ke tahap mandito gitu ya, Pi ya. Cukup? Oke, sebenarnya iya, saya tambahin dikit aja. Sebenarnya kita itu sehati, Pi, dari perjalanan hidup sampean. Intinya dari perkataan sampean itu sama yang saya rasakan. Kalau saya dalam hal berpusaka itu susah untuk menggambarkan rasa, karena ini ibaratnya kalau saman kan yang saman lalui gitu loh, bukan karena hafalan kan gampang kalau hafalan. Iya. Nah itu dia, kita kesulitan untuk menggambarkan rasa yang kita alami, karena yang kita rasakan itu berbagai. Di bahasa Indonesia kan artinya seperti ini, tapi rasanya itu bukan seperti itu, makanya itu susah kadang menggambarkan rasa itu tadi, Pi. Benar sekali. Oke. Disarungkan dulu, Pi. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian edisi kali ini yang kita ulas tadi pusaka pancoran emas ya, Pi ya. Tadi salah satu request subscriber kita. Semoga penjelasan kita yang cukup panjang dan lebar ini bisa menambah pengalaman ataupun ilmu yang positif gitu ya, yang dipakai. Kalian harus bisa mengambil yang positif-positif aja, karena kita manusia biasa, belepotan cara penyampaiannya itu gak usah dipakai yang kayak gitu ya, Pi ya. Pakai yang baik-baiknya aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, sudah selalu setia di channel kita, mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua, guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam pencinta pusaka. Ngasta pusaka lan tetekeng jiwa mandekani
kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami Norawike musike kahanan tohing nyawa ngemban jejibahan angu gemi jejeking pranatan kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan Sang Hyang Surya kang sumunar amadangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami Norawike musike kahanan tohing nyawa ngemban jejibahan angu gemi jejeking pranatan kagem nusa bangsa ngrengkuh kamulyan Jaya Jaya Wijayanti jumenenge satriya utama reja mulya bumi pertiwi jer anggemi luhur ing pakarti Sang Hyang Surya kang sumunar madangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya